Inilah seorang pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ini dia pamanku. Siapa yang punya paman seperti pamanku ini? Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika memutuskan masuk Islam, dia sudah tahu risikonya bahwa nyawanya akan terancam oleh kaum kafir. Tetapi dia tidak pernah takut tentang itu. Dia tidak pernah takut siksaan, pembunuhan, ataupun hinaan yang akan ia terima. Cobaan yang dia takuti hanyalah satu, yaitu ibunya. Sa'ad sangat mencintai ibunya, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Sa'ad tahu bahwa ibunya tidak akan menerima kalau Sa'ad masuk Islam. Jadi, Sa'ad memutuskan untuk melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi di kamarnya. Sampai suatu ketika, secara tidak sengaja ibunya melihat Sa'ad sedang sujud. Nadanya mengeras ketika bertanya, "Sa'ad, apa yang sedang kau lakukan?" Karena sedang sholat, Sa'ad pun tidak menjawab dan meneruskan ibadahnya. Baru ketika sudah selesai, Sa'ad menghadap ibunya dan berkata, "Ibuku sayang, anakmu tadi bersujud kepada Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya." Sang ibu pun marah. "Rupanya engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita, Tuhan Lata, Mana, dan Uzza. Ibu tidak rela, wahai anakku. Tinggalkanlah agama itu dan kembalilah ke agama nenek moyang kita yang telah sekian lama kita anut." Yang paling ditakutkan Sa'ad pun akhirnya terjadi. Tetapi imannya sudah begitu kuat sehingga dia tidak akan tergoda. "Wahai ibuku, aku tidak dapat lagi menyekutukan Allah. Dialah zat yang tunggal, tiada yang setara dengan dia, dan Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia," jawab Sa'ad. Kemarahan ibunya itu pun semakin menjadi. Tetapi ibunya sendiri sangat mencintai anaknya itu sehingga tidak akan bisa menyiksanya. Oleh karena itu, Hammah, nama ibu Sa'ad itu pun berjanji tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad kembali taat memeluk agamanya semula. Sa'ad berpikir itu hanya emosinya sesaat, jadi mungkin akan berlalu. Tetapi sehari kemudian ternyata ibunya masih tidak mau makan dan minum. Berkali-kali Sa'ad berusaha membujuk ibunya, tetapi pendiriannya pun sama kerasnya dengan Sa'ad. Dia hanya mau makan dan minum jika Sa'ad meninggalkan agama barunya. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan Sa'ad. Hari kedua berlalu, ibunya semakin lemas, wajahnya pucat dan matanya cekung. Tetapi dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman. Sebagai anak yang mencintai ibunya, Sa'ad begitu merasa hancur hatinya. Tetapi dia yakin dengan agama baru yang dianutnya ini. Malam berikutnya, Sa'ad kembali membujuk ibunya agar mau makan dan minum. Kembali, usaha Sa'ad gagal. Bahkan Sa'adlah yang dirayu untuk kembali meninggalkan agamanya. Sa'ad tidak tahan melihat penderitaan ibunya, tetapi Sa'ad juga tidak mau meninggalkan agama Islam. Sa'ad harus berterus terang bahwa apa yang dilakukan ibunya itu sia-sia. "Demi Allah," kata Sa'ad, "ketahuilah wahai ibu sayang, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah aku akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun juga. Maka sekarang terserah kepada ibu, apakah ibu mau makan atau tidak." Akhirnya ibu Sa'ad pun mengerti tentang ketabahan Sa'ad dan bahwa Sa'ad tidak akan mengubah pendiriannya. Kemudian Sa'ad pun mengajak ibunya makan dan ibunya pun menurutinya. Sa'ad pun senang bukan kepalang. Keesokan paginya Sa'ad menemui Rasulullah. Ketika itulah turun firman Allah di hadapan majelis kaum muslimin yang berkumpul tentang pendirian Sa'ad, yaitu Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15.